Halo Sobat Samakanang, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Seperti biasa, pada video kali ini kita akan membahas preview cerita Donghua Renegade Immortal, yang dimana pada episode sebelumnya setelah keluar dari kabut, Wang Lin menemukan planet Yunxia telah berubah menjadi lautan tentakel ular Moongazer yang sedang berevolusi ke bentuk ketiga akibat gangguan seseorang di masa lalu. Kemudian ia menggunakan buah kenaikan surgawi untuk melemahkan sebagian besar tentakel, meskipun Thunder Beast sempat membuat situasi menjadi berbahaya. Selanjutnya Wang Lin menemukan jejak Grid yang ternyata telah terjebak selama 100 tahun setelah mencoba mengambil bunga bulan, harta terlarang milik ular Moongazer. Namun Wang Lin memilih mengabaikannya dan tetap fokus pada tujuan utamanya. Setelah semua persiapan selesai, Wang Lin mengaktifkan segel buah kenaikan surgawi sehingga ular Moongazer menjadi mabuk dan kehilangan kewaspadaan. Ia lalu menggunakan kekuatan sungai dunia bawah untuk mencabut tulang raksasa dari tubuh monster tersebut. Akibatnya, planet Yunxia mulai retak dan runtuh, sementara aura purba ular Moongazer perlahan bangkit. Meski bahaya semakin besar, Wang Lin tetap memaksa membawa tulang itu dan berusaha melarikan diri sebelum monster legendaris tersebut benar-benar terbangun. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau begitu sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Di sisi lain, penjaga langit miliknya segera bergerak menyalip dan menyambar separuh potongan tulang yang satunya lagi. Sebagai entitas tahap ilusori yin dengan fisik mirip dewa kuno, kekuatan penjaga langit jelas jauh lebih besar. Begitu ia menyentak tulang tersebut, bumi berguncang berkali-kali lipat, lebih destruktif laksana jatuhnya jutaan petir. Dengan tubuh memancarkan cahaya keemasan bercampur merah, penjaga langit menyeret tulang itu dan terbang mengekor di belakang Wang Lin. Kini keduanya memacu kecepatan penuh menyeret naga api emas raksasa sejauh beberapa kilometer tersebut menembus lapisan bumi. Akibat rasa sakit yang semakin intens, ular Moongazer terdorong bermutasi ke bentuk ketiganya. Namun untungnya efek memabukkan buah kenaikan surgawi membuat proses transformasi dan gerakan tentakelnya melambat karena monster raksasa itu masih dalam kondisi mengantuk. Siluet Wang Lin yang tampak teramat kecil terus menerjang ke langit demi menyelamatkan nyawanya. Ia tahu jika sampai terlambat dan tertelan lagi oleh ular yang mengamuk ini, ia pasti mati. Di saat yang sama, penjaga langit juga berhasil muncul ke permukaan luar bumi untuk terus mengamankan posisi di belakangnya. Meskipun gerakan tentakel melambat, ukuran tulang yang terlalu besar membuat beberapa tentakel tetap berhasil melilit bagian batangnya. Melihat hal itu, Wang Lin menampar tas pegangannya dan mengeluarkan bendera pembatasan dengan rasa patah hati yang mendalam. Melalui segel tangan cepat, bendera yang telah dimurnikan selama 900 tahun lebih itu menangis sedih lalu meledakkan diri secara sengaja, melebur menjadi meteor hitam berapi yang menghantam telak tentakel-tentakel tersebut. Ledakan bunuh diri itu menciptakan sebuah pembatasan raksasa yang memiliki roh mandiri demi melindungi Wang Lin. Kekuatan tanpa batas ini langsung memaksa gerakan tentakel ular Moongazer melambat seketika. Meski ular Moongazer terlalu kuat dan tentakelnya tidak putus, penundaan sesaat itu sudah cukup bagi Wang Lin untuk menyentak bebas tulangnya dan melesat menembus kabut tebal langit. Di sisi lain, potongan tulang milik penjaga langit yang sempat terbelit juga berhasil ditarik lepas berkat sisa riak ledakan bendera tersebut. Selama mereka bisa menembus lapisan kabut atmosfer ini, mereka akan resmi bebas di ruang angkasa. Namun, tepat pada detik paling krusial, guncangan di bumi mencapai puncaknya. Sebuah celah raksasa mirip mulut besar menganga lebar di tanah, lalu suara raungan dahsyat yang sanggup menghancurkan langit melesat keluar dari sana. Seketika, tubuh Wang Lin bergetar hebat, seluruh sirkulasi energi spiritual surgawinya runtuh total, dan ia langsung memuntahkan seteguk darah segar dengan wajah dipenuhi rasa sakit ekstrim. Bahkan tubuh penjaga langit gemetar gila hingga cahaya keemasan di sekujur fisiknya memudar. Wang Lin mengatupkan gigi, mengabaikan aura intimidasi dari mulut raksasa yang mendekat, lalu kembali menyerbu ke arah kabut tebal. Namun, retakan di tanah naik laksana orang gila seiring planet Yunxia yang terus naik dan bergemuruh hebat. Sejumlah besar tanah runtuh lalu terbang bebas ke luar angkasa. Pemandangan runtuhnya planet ini sejatinya mirip dengan peristiwa saat tubuh asli Wang Lin memicu kehancuran planet lain dari dalam, namun kali ini tidak ada kekuatan penghancur bagi kultivator tingkat rendah.
Bumi yang naik ini hanyalah ilusi tubuh ular Mu'ungazer yang terbangun, berbalik, dan mengangkat kepalanya untuk mengibaskan puing-puing bertahun-tahun. Saat retakan menutup super cepat, mata Wang Lin mendingin. Beruntung kekuatan buah kenaikan surgawi masih ada. Selama ia bisa menahan sang ular sesaat, ia bisa menembus kabut menuju ruang angkasa. Saat hendak menampar tas penyimpanannya, ia mendadak merasakan fluktuasi familiar dari formasi pedang bintang 7 di dalam mulut ular yang berjarak 1000 kaki. Ia menarik tangannya, membentuk segel, lalu menunjuk ke depan. Formasi pedang putar. Formasi pedang bintang 7 berputar cepat mengeluarkan energi tanpa akhir dari dalam. Namun serangan ini terlalu sepele bagi ular Mu'ungazer. Melihat mulutnya kian dekat, Wang Lin berteriak gila, pedang tikus meledak. Suara gemuruh teredam meletus, sementara Wang Lin dan penjaga langit berhasil menyusup ke kabut tebal yang perlahan menghilang seiring menutupnya mulut ular. Babi, domba, monyet, lembu, harimau, dan kelinci semuanya meledak. Seru Wang Lin dipenuhi kegilaan. Ledakan beruntun dari sisa pedang serta roh-roh jahat di dalamnya sukses memperlambat gerak Mu'ungazer Serpent sesaat. Hal itulah yang diincar Wang Lin agar bintang-bintang di ruang angkasa kini terpampang tepat di depan mata. Meskipun efek buah kenaikan surgawi masih membuat si ular bingung akan rasa sakit dan gembira di tubuhnya, namun ia tanpa sadar mengejar dua makhluk familiar ini. Detik berikutnya, ular itu mengeluarkan suara kuno yang seketika membuat kulit kepala Wang Lin mati rasa. Itu adalah bahasa dewa kuno. Kenangan Tusi tidak menyebutkan ular Mu'ungazer bisa bahasa dewa kuno. Ular macam apa ini? Sentak Wang Lin panik. Efek mantra kuno ini memicu krisis hidup dan mati yang membuat ruang sekitar retak hendak hancur. Wang Lin tahu ini adalah mantra penghancur milik dewa kuno bintang 8. Demi bertahan hidup, Wang Lin berbalik lalu melepas raungan keras dalam bahasa dewa kuno warisan Tusi. Seketika bumi berhenti bergerak dan mata dingin si ular memancarkan kebingungan hingga kehancuran ruang terhenti. Wang Lin langsung kabur tanpa ragu. Di sisi lain, sesosok figur kurus mendadak melesat keluar dari kedalaman retakan dengan rasa takut sekaligus gembira. Dia adalah keserakahan, greed. Perubahan drastis posisi organ ular Mu'ungazer menciptakan sebuah lubang ekskresi baru yang dimanfaatkannya untuk kabur bersama tunggangan tungku besarnya. Melihat bintang-bintang di luar setelah 100 tahun menderita di tempat pembuangan kotoran yang bau busuk, air mata keserakahan hampir menetes. Ia bersumpah tidak akan pernah menginjakkan kaki lagi ke wilayah utara sistem bintang All Heaven dan akan jauh lebih berhati-hati. Orang tua keserakahan akhirnya akan bebas, teriaknya girang. Ia tidak bisa berteleportasi karena kekuatan aneh ular akan memperlambat kecepatannya. Namun, tepat ketika ia sudah sangat dekat dengan kemerdekaan, sebuah bayangan raksasa mendadak menutupi celah keluar. Keserakahan terkejut dan mengira pikirannya tumpul akibat bau busuk. Ini gunung. Pekik keserakahan seketika jatuh dalam keputusasaan mutlak. Rupanya di saat yang sama, ular Mu'ungazer telah memulihkan kesadarannya. Sadar nyawanya terancam, Wang Lin memerintahkan penjaga langit melambat, lalu melemparkan setengah tulang dewa kuno raksasa mirip gunung yang dibawanya ke arah mulut ular. Aku akan mengembalikan setengahnya. Gunung tulang itu bersiul jatuh bebas, membuat ular Mu'ungazer kembali bingung dan refleks menelannya. Namun gunung jatuh itu justru bergesekan keras dengan tungku. Keserakahan hingga memicu percikan api dan membuatnya muntah darah gila di dalam tungku sebelum akhirnya berhasil keluar dengan wajah pucat pasi. Memanfaatkan momen kebingungan sang ular yang sibuk menelan setengah gunung tulang familiar tersebut, Wang Lin dan penjaga langit melesat kencang menuju bintang-bintang di luar. Namun, jeda itu tidak berlangsung lama. Begitu efek buah kenaikan surgawi benar-benar habis, kesadaran ular Mu'ungazer pulih total. Ia akhirnya ingat bahwa gunung yang ditelannya tadi adalah tulangnya sendiri. Tanpa penutup dari khasiat buah lagi, seluruh rasa sakit hebat dari bekas tulang yang dicuri langsung menyengat tubuhnya, memicu badai kemarahan hebat. Ular Mu'ungazer meledak sepenuhnya ke seluruh penjuru planet. Dalam memori Dewa Kuno Tusi ada satu kalimat mutlak yang menggambarkan ular Mu'ungazer. Jika surga memiliki roh, maka Dewa Kuno memiliki Mu'ungazer. Artinya, jika surga dianggap hidup dan memiliki jiwa, maka eksistensi ular Mu'ungazer ini sama misterius dan sulit dijelaskannya. Kalimat pendukung berikutnya adalah murka Mu'ungazer, jari dari Dewa Kuno.
Jika makhluk ini marah hingga mencapai bentuk ketiganya, ia akan memiliki kekuatan laksana jari dewa kuno bintang 9 yang sanggup meruntuhkan planet kultivasi. Namun, ular raksasa di depan Wang Lin ini bukanlah lelucon yang bisa ditertawakan. Saat ini, cahaya dingin memancar dari tubuh Wang Lin. Kecepatannya bersama penjaga langit sudah mencapai batas maksimal demi membawa kabur tulang dewa kuno tersebut. Ia sempat mencoba menyerap tulang itu menggunakan manik penentang surga, namun prosesnya berjalan sangat lambat. Seketika itu juga, raungan marah yang teramat dahsyat bergema dari planet Yunxia hingga membelah sunyinya bintang-bintang di kejauhan. Kehilangan tulang berharga yang tumbuh selama bertahun-tahun tak terhitung membuat ular Mungazer mengamuk gila. Tubuhnya mulai meregang dari bentuk bulat, memicu keruntuhan tanah secara menyeluruh. Sementara jutaan tentakel raksasa memanjang dan memancarkan aura luar biasa. Di sisi lain, Grid keluar dari tungku besar pada momen yang salah. Melihat retakan keluar di depannya perlahan menutup akibat tubuh ular yang mulai terkendali penuh pasca kabut buahnya sirna, matanya meneteskan air mata darah seraya menjerit pilu. Tidak! Begitu berhasil menembus ruang angkasa, Wang Lin segera mengeluarkan kompas bintang dari tas penyimpanannya, lalu melesat laksana kilatan perak tanpa menoleh. Namun tatapan dingin ular Mungazer langsung mengunci pergerakannya. Sentakan tentakel ular itu memicu badai sonik masif yang seketika memotong jarak di antara mereka dalam sekejap mata. Sembari merapal bahasa dewa kuno, ratusan ular Moonggazer berukuran lebih kecil, sekitar 1000 kaki, mendadak menyembur keluar dari mulut raksasa tersebut. Keserakahan yang ikut terbawa keluar ke ruang angkasa sempat kegirangan melihat bintang-bintang lagi. Namun begitu melihat kompas bintang Wang Lin di kejauhan, ia langsung paham situasi dan dirayapi rasa benci mendalam. Walau tak berani gegabah karena dikelilingi ratusan ular kecil. Melihat bahaya mengancam, Wang Lin menenggak anggur surgawi miliknya hingga tersisa 2 tetes saja. Energi spiritual surgawi murni milik surgawi sejati langsung meledak gila-gilaan di dalam tubuhnya. Menahan rasa sakit luar biasa dan sensasi hampir pingsan, ia mengarahkan jari kanannya ke arah gerombolan ular dan berteriak, "Berhenti!" Seketika mantra berhenti yang diperkuat anggur surgawi mengunci langit dan bumi. Memanfaatkan momen macetnya ratusan ular kecil tersebut, Wang Lin kabur super cepat memakai teknik pelarian dari orang tua tanah roh iblis. Namun mantra itu sama sekali tidak berpengaruh pada ular Mungazer berwujud planet asli. Hantaman keras dari ular raksasa itu langsung membebaskan ular-ular kecilnya. Nasib sial justru menimpa keserakahan. Karena ikut membeku oleh mantra Wang Lin dan terlambat pulih, ia justru tersedot masuk kembali ke dalam mulut ular saat sang monster menerjang maju. Dalam keputusasaan gila di tepi celah, keserakahan menyemburkan darah ke tungku besarnya demi bertukar posisi dengan ular Moonggazer kecil yang melaju paling depan. Wajahnya pucat pasi saat ia menunjuk Wang Lin dan berteriak, "Wang Lin, jangan berani-berani pergi." Wang Lin yang sudah waspada langsung menunjuk ke belakang dan melepaskan sisa badai energi surgawinya. Berhenti. Mantra itu kembali membekukan keserakahan tepat saat ia hendak menukar posisinya dengan Wang Lin. Di saat bersamaan, ular Moonggazer raksasa mendadak tertarik pada aura kuno nyaman dari tungku besar keserakahan. Dulu sang ular tidak membunuhnya dan justru membuangnya ke lokasi ekskresi karena secara tidak sadar ingin menyerap tungku tersebut. Inilah penyebab penderitaan 100 tahun keserakahan. Begitu tubuh keserakahan kaku, ular Moonggazer langsung menerkamnya, memberi kesempatan bagi Wang Lin untuk memperlebar jarak. Pandangan keserakahan sempat menggelap saat dirinya tertelan lagi. Demi lolos dari tepi celah, ia nekat mengorbankan sisa umur dan kekuatan hidupnya demi memperbesar ukuran tungku kuno tersebut. Raungan keras ular Moonggazer membuat Wang Lin memuntahkan darah segar akibat luka dalam yang parah, sementara pelindung emas milik penjaga langitnya ikut runtuh dan meredup. Namun di saat bersamaan, mulut ular Moonggazer berhasil diganjal terbuka oleh ekspansi tungku raksasa keserakahan. Orang tua ini tidak menginginkan tungku ini lagi. Jerit keserakahan merelakan hartanya demi kabur. Namun ular Moonggazer justru meludahkan tungku tersebut dan mengikatnya dengan tentakel, sementara tentakel lain memburu keserakahan sebagai target terdekat.
Dalam kondisi terdesak, keserakahan melempar sebuah layar dari tasnya dan membentuk segel, memunculkan proyeksi tiruan berkekuatan megah dari lukisan gunung dan sungai. Efek proyeksi ini sangat kuat hingga membuat indera ketuhanan Wang Lin yang sedang kabur berhalusinasi melihat hamparan pegunungan nyata, memicu rasa kemarahan dan keserakahan tersendiri di matanya. Namun ular Mongazar tetap bergeming dingin, sebuah simbol bahasa dewa kuno yang aneh berkedip di matanya. Seiring kedipan itu, sebuah manifestasi jari raksasa sepanjang 1000 kaki berkulit kasar muncul di hadapannya, memancarkan aura kuno yang memabukkan sekaligus sangat nyata. Dengan napas memburu dan keringat dingin di dahi, jantung Wang Lin berdegap kencang. Ia akhirnya memahami secara mutlak arti nyata dari kalimat kuno. Kemurkaan Moon Gazer, jari dari dewa kuno. Semua bulu kuduk Tanlang seketika berdiri tegak. Ia tidak pernah merasa sedekat ini dengan kematian, bahkan saat ditangkap oleh pasangan surgawi Wang Wei dan Hu Juan sekalipun. Jari ilusi di depannya seolah terbentuk dari dao surgawi yang menyatu dengan alam semesta. Bahkan tak terhitung kali lebih kuat dari dao yang bisa dipahami kultivator manapun. Walau puncak kultivasinya sendiri baru mencapai ilusori yin, jaringan keserakahan luar biasa luas hingga ia paham rahasia langkah kedua dan mengenali kengerian dao pada jari tersebut. Jari itu menunjuk ke depan laksana angin sepoi-sepoi tanpa fluktuasi, mirip gerakan lembut manusia biasa. Namun, hal itu sukses membuat pupil mata Wang Lin menyusut karena jiwa asalnya mendadak ingin melesat keluar menyambut jari itu. Bagi keserakahan yang posisinya paling dekat, efeknya 100 kali lipat lebih kuat, memaksa dirinya langsung mundur berlindung ke balik layar tiruan gunung dan sungai. Seketika, layar tersebut mengambil alih ruang. Namun, jari dewa kuno tetap menembus tirai itu hingga memicu suara retakan hebat di seluruh permukaannya. Keserakahan pun terlempar mundur sambil batuk darah gila-gilaan akibat luka dalam yang teramat parah. Karena jari itu terus memburu keserakahan, Wang Lin yang melihat layar gunung dan sungai retak, namun masih menyimpan sisa kekuatan magis, langsung mengatupkan gigi. Ia menitipkan tulang dewa kuno pada penjaga langit pertamanya, lalu melesat secepat teleportasi mendekati layar tersebut. Saat itu, keserakahan sudah tidak peduli hartanya dimaling lantaran sibuk kabur demi nyawa. Merasa pergerakannya terusik, jari dewa kuno mendadak berhenti lalu berputar mengunci target baru, Wang Lin. Kulit kepala Wang Lin seketika kesemutan. Tanpa ragu, ia memusatkan seluruh energi spiritual surgawinya ke jari kanan lalu berteriak, "Berhenti!" Namun target mantramu bukan si jari raksasa, melainkan keserakahan. Tubuh keserakahan mendadak kaku sesaat sambil mengumpat gila di dalam hati. Walau hanya macet semenit, jeda itu sukses memicu perhatian jari dewa kuno beralih penuh padanya. Memanfaatkan umpan lambung tersebut, Wang Lin menyambar layar gunung dan sungai ke tas penyimpanannya, lalu mundur gesit mendekati penjaga langitnya. Meskipun penjaga langit terus bergerak kabur, kecepatannya jelas tidak sebanding dengan amukan ular Moongazer dan jarinya. Di sisi lain, wajah keserakahan kian, pucat pasi melihat ajal mendekat. Ia buru-buru menampar tasnya untuk mengeluarkan mahkota Kaisar Fana, bersinar dengan 5 permata elemen, logam, kayu, air, api, tanah. Begitu dipakai, cahaya emas menyelimutinya laksana air dan memunculkan bayangan raksasa samar berjubah naga yang penuh keagungan. Untuk mengaktifkan mahkota Kaisar Surgawi ini, aku telah membantai 9.999 Kaisar Fana demi menyatukan jiwa mereka. Rasakan ini binatang keji, teriak keserakahan gila. Ledakan mengguncang langit pecah saat jari ilusi mendarat tegak di tubuh keserakahan. Usai menekan, jari dewa kuno langsung menarik diri tanpa berubah bentuk. Akibat hantaman itu, pelindung emas. Keserakahan hancur total, jiwa 9.999 kaisar lenyap, dan mahkotanya terjatuh. Anehnya mahkota itu sama sekali tidak rusak. Energi penghancur yang tersisa merasuki tubuh keserakahan hingga fisiknya memancarkan cahaya pelangi, lalu terlempar laksana meteor jatuh ke kegelapan bintang-bintang tanpa diketahui ia masih hidup atau sudah mati. Melihat kengerian itu, Wang Lin tetap melanjutkan pelariannya. Namun, jari dewa kuno mendadak muncul tepat di belakang punggungnya disertai kepungan aura familiar. Jari itu menekan telak dan kali ini sasarannya adalah Wang Lin sendiri, bukan sang pengawal. Dalam kondisi kritis hampir kehilangan akal, Wang Lin mendinginkan mata lalu menempelkan tangannya ke tubuh penjaga langit pertama demi mengekstrak hampir 1 juta helai energi pembantaian.
Seluruh energi itu dirajut menjadi segel kehidupan, namun semuanya hancur lebur seperti potongan kertas rapuh di hadapan kekuatan jari dewa kuno. Wajah Wang Lin pucat tanpa kepanikan. Sembari mundur bersama pengawal pertama, ia lekas memanggil penjaga langit kedua dari tasnya untuk dijadikan tameng hidup. Perang! Penjaga langit kedua bergetar hebat, lalu hancur berkeping-keping. Begitu tamengnya musnah, laju jari dewa kuno mendadak terhenti tepat 7 inci dari dada Wang Lin. Sensasi tubuh hancur laksana dihantam krisis hidup mati membuat Wang Lin sesak napas. Sambil meraung marah, Wang Lin mendongak lalu menembakkan satu sisa sinar energi pedang milik Ling Tianhou. Energi pedang tersebut berhasil memperlambat pergerakan jari sesaat, namun jari dewa kuno kembali menekan maju hingga mendarat telak di dada Wang Lin. Rasa sakit luar biasa menjalar instan, memicu tubuh fisik Wang Lin runtuh total dari daging hingga tulangnya hancur menjadi debu tanpa bekas.